Halo Citizen, selamat datang kembali di Project Citizen. Kita awali dulu pembahasan kita dengan kopi dan kejernihan pikiran. Ayo kita lihat, salah satu tema yang sering dituduhkan kepada orang-orang elit global atau Freemason atau Illuminati atau apalah intinya, bahwa mereka akan menghancurkan nasionalisme kemudian menciptakan tata dunia baru di mana mereka akan berkuasa sepenuhnya atas dunia. Satu dunia, satu pemerintahan, satu tatanan, semuanya di bawah pemerintahan mereka. Apakah seperti itu benar? Anggaplah itu benar. Sebab apa? Sebab nasionalisme. Itu sebenarnya adalah salah satu sekat kuno yang merusak tatanan kemanusiaan manusia saat ini. Yuk kita sama-sama kaji dalam sudut pandang realitas dulu ya. Jadi begini Citizen, di zaman sekarang, globalisasi itu bukan pikiran elit global, tapi pikiran semua orang. Karena kecanggihan teknologi akan berjalan sejajar dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Teknologi mau tidak mau akan mencoba menginventarisir semua kebutuhan manusia entah dalam bidang apapun. Bagaimana caranya manusia berhubungan dengan orang lain tanpa ada sekat etnis, ras, agama, suku bangsa, negara, dan lain sebagainya. Nah, inilah globalisme yang dimaksud atau globalisasi yang dimaksud. Jadi, kalau orang-orang Illuminati, misalkan dituduh mereka itu akan menghancurkan nasionalisme dan menciptakan globalisme, maka itu bukan sebuah agenda yang idealita, tetapi realitanya seperti itu. Sekarang lihat, apakah nasionalisme itu baik? Nasionalisme itu adalah salah satu gagasan yang paling tidak jelas di dunia. Jadi kalau Citizen mau bahas filsafat itu, silahkan kosongkan dulu pikiran Citizen. Kosongkan dulu doktrin-doktrin yang selama ini dianut. Kita dekonstruksi dulu ya. Kita sebut kenapa nasionalisme itu tidak memiliki landasan yang jelas. Apa landasannya? Misal Indonesia bersatu dalam satu wilayah yang seperti kita kenal sekarang. Apa landasannya? Apakah persamaan bahasa? Jelas bukan, karena kita memiliki 700 bahasa lebih. Apakah persamaan ras? Juga bukan. Apakah persamaan agama? Beda juga. Persamaan kepentingan? Semua orang beda-beda kepentingannya. Apakah argumentasi sama-sama pernah dijajah bisa dijadikan landasan nasionalisme? Nasionalisme sendiri adalah paham kebangsaan, tapi mereka berpecah belah. Tetapi walaupun nasionalisme tidak memiliki landasan jelas, tapi nasionalisme itu menjadi pemicu perang paling besar dalam sejarah kita. Ambil contoh, misalnya Israel dan Palestina. Apa alasan mereka sepanjang sejarah perang-perangan terus nggak beres-beres? Alasannya adalah karena orang Israel menganggap bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Emang benar itu tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Kenapa Tuhan tidak menjanjikan tanah yang lain? Kalau seandainya memang benar bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan, ada perjanjian hitam di atas putih antara Tuhan dengan orang Israel, kenapa Tuhan membiarkan perjanjian itu dilanggar selama berabad-abad? Karena selama berabad-abad, tanah Israel itu tidak pernah dimiliki oleh orang-orang Israel. Tetapi yang jelas, nasionalisme memang tidak pernah jelas di negara manapun. Anggapan nasionalisme inilah yang akhirnya menjadi pemicu perang besar. Maka orang-orang di elit global, orang-orang Illuminati, atau apapun itu yang kita sebutkan namanya, mereka berpikir bahwa kita harus menghilangkan sekat-sekat nasionalisme itu demi kemanusiaan. Kita bangun sama-sama dunia, kita ciptakan satu pemerintahan tunggal di seluruh dunia biar tidak terjadi perang. Lah, terus kenapa kita malah menolak globalisasi? Kenapa kita malah memperjuangkan nasionalisme? Tapi kan mereka menciptakan globalisme untuk menguasai dunia, agar mereka ada di puncak dan kita di bawahnya jadi rakyat jelata. Benar? Ya benar. Jadi ceritanya begini Citizen, ini realitas yang bukan ideal. Itu bukan gagasan saya. Ini realitas bahwa mazhabnya apapun, mazhab ekonominya apapun, mazhab politiknya apapun, sistem pemerintahannya apapun, satu hal yang tidak mungkin bisa dirubah adalah pihak yang kuat akan menghegemoni pihak yang lemah. Itu pasti. Apapun sistem pemerintahannya, mau demokrasi, mau komunis, yang kuat itu akan menguasai, mendominasi, atau menghegemoni pihak yang lemah.
Pihak komunis, misalkan ingin menciptakan masyarakat yang ideal tanpa kelas, tanpa strata, senasib sepenanggungan. Sama rata rasa, apakah berhasil gagal? Toh ternyata pemimpin komunisnya yang akan menciptakan kelas itu sendiri. Ada anarko, kita menciptakan dunia tanpa pemerintahan. Setiap orang berhak melakukan apapun yang dia mau, tanpa ikut campur orang lain. Kenyataannya adalah, pencetus anarko itulah yang pemimpinnya. Jadi tidak mungkin ada masyarakat tanpa kelas. Semuanya itu yang terjadi adalah pihak yang kuat akan mendominasi, menghegemoni, atau menguasai pihak yang lemah. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi susah. Selayaknya elit global yang berkuasa. Mau realitas, mau idealitas, ceritanya seperti itu. Elit global itu kan terdiri dari orang-orang pintar ekonomi, pintar filsafat, pintar iptek, pintar kesadarannya, pintar terhadap lingkungan dan sebagainya. Ya udah, biarkan orang-orang pintar itu berkuasa atas kita. Sekarang kita, misalkan lihat Amerika Serikat sama Indonesia. Manakah yang lebih maju? Jelasnya Amerika. Dan wajar ketika Amerika memegang sistem dan mengontrol Indonesia. Kalau citizen ingin menggugat sistem yang ada, tidak akan ada gunanya. Jalan satu-satunya adalah dengan bagaimana kita menunjukkan kekuatan kita biar di atas Amerika. Karena konsepnya yang kuat akan menghegemoni yang lemah. Dan barulah kita sebagai Indonesia bisa menghegemoni Amerika. Jadi kenapa elit global ingin mendirikan New World Order? Sudahkah pemahaman citizen mengarah ke sana? Simpulkan masing-masing sesuai pemahaman citizen.